Selamat datang kembali di dunia Intipreneur. Kali ini kita mau bahas suatu hal yang menarik juga, yaitu mengenai urban design yang ada kaitannya terhadap vitalitas area komersial. Stay tune. Dalam membangun sebuah kawasan, kadang ada hal yang dilupakan, yaitu menyediakan area untuk area komersial. Dan dalam hal ini kita melihat dari perkembangan yang ada di sebuah kawasan, terutama dalam konsep urban design, itu menjadi hal yang paling utama dalam pembentukan master plan secara kawasan menyeluruh. Perkembangan yang ada dari zaman dahulu membuat vitalitas area komersial dalam satu area master plan itu sudah dilakukan oleh beberapa negara. Yaitu seperti di Korea ada Songdo International, dia memakai kawasan berbasis teknologi, memadukan area komersial di bagian kayak depan, itu sangat bagus sekali. Di Amerika kita bisa lihat di Hudson, New York, ya itu dia memadukan antara art, hunian, komersial, office, dan meletakkan area komersial tersebut di depan gate utama di area kawasan Hudson tersebut. Dan kita bisa lihat juga di Dubai International District, ya itu juga sama. Tapi perbedaannya adalah dia mengelilingi gate kawasan tersebut. Banyak yang nanya, bagaimana sih cara mengukur rasio area komersial terhadap satu kawasan yang akan dibangun? Kalau merujuk terhadap ULI, yaitu Urban Land Institute, memakai rumus 0,3 sampai 0,5 dikalikan berapa jumlah rumah di kawasan yang akan dibangun tersebut. Kita kasih contoh. Ya. Kalau misalkan akan kita bangun itu ada 1.000 rumah, ya, dan 1.000 rumah ini kita kali, let's say kita ngambil maksimumnya adalah nih 0,5. Tandanya kebutuhan minimal space yang dibutuhkan untuk area komersial yaitu sebesar 500 meter square. Apakah itu tetap mengacu terhadap 500 meter square tersebut? Tidak juga. Dan kita harus bisa spare terhadap pengembangan kawasan yang selanjutnya. Biasanya kan kalau area komersial itu selalu mengikuti terhadap berapa jumlah penduduk dan sebagainya. Nah, otomatis area kawasan tersebut harus memikirkan fase demi fase terhadap kebutuhan area komersial tersebut. Setelah kita bahas rasio, apakah itu menjadi panduan terhadap pembuatan atau pemanfaatan lahan khusus untuk fungsi area komersial? Nggak juga. Ya, jadi tergantung sekarang dalam urban design tersebut akan melihat dari fungsi kelayakan yang ada di daerah tersebut dan juga kebutuhan terhadap wilayah sekitarnya, sehingga itulah menjadi panduan terhadap area komersial tersebut. Kalau misalnya kita lihat di kawasan, ya, daerah mana sih yang akan diletakkan untuk menjadi area komersial adalah selalu bagian lahan paling depan untuk bisa mengundang semua orang masuk ke dalam kawasan yang akan dibangun tersebut, dan itu juga sebagai kebutuhan terhadap penghuni kawasan yang akan tinggal selanjutnya. Nah, itu yang menjadi patokan di mana sih posisinya. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada alasan lain untuk dibentuk area komersial tersebut dalam satu wilayah? Ada. Salah satunya adalah sebagai land bank. Ya. Jadi ada land bank setiap kawasan yang kalau kita bilang adalah the gold land, yaitu area lahan emasnya, yang itu sangat mahal dan kemungkinan tidak akan dibangun dalam waktu dekat dan punya tujuan untuk jangka panjang sehingga dimanfaatkan untuk dibangun menjadi area komersial. Dan apakah yang selanjutnya yang ketiga, kalau posisi area komersial itu harus melengket terhadap kawasan atau pembentukan kawasan tersebut? Nggak juga. Banyak sekali sekarang kita lihat pemanfaatan lahan yang ada di baik perkotaan maupun daerah kota madya, bahkan sekarang di kabupaten, itu memanfaatkan area kosong, area yang memang tidak produktif menjadi area komersial yang baru. Gimana teman-teman? Sudah jelas belum mengenai pembangunan urban design terhadap vitalitas area komersial? Yang bisa kita simpulkan saat ini adalah memang benar melalui ULI, Urban Land ya Institute itu mengatakan ada rumusnya, namun penerapannya itu mungkin jauh lebih besar dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Ya pasti melihat dari kebutuhan hidup sehari-hari,
perkembangan gaya hidup yang ada di daerah tersebut. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk wisata atau tempat rekreasi yang memunculkan pada 3 aspek tersebut menjadi satu area komersial yang terpadu. Oleh karena itu, butuh apa enggaknya area komersial tergantung juga terhadap developernya. Apakah bisa dibangun di area lepas dari area komersial atau memang menyatu terhadap area kawasan perumahan yang memang sedang dibangun saat itu. Terima kasih menyaksikan Entrepreneur dan jangan lupa please subscribe. Bye-bye.